Sebanyak 30 petugas SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi jenazah diduga korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin 19 Januari 2026 pagi. Tim SAR SRU 4 ini beranggotakan personel TNI, Brimob, Polhub, dan beberapa potensi SAR lainnya. Tim ini dipimpin oleh warga desa Tumpo Bulu, Arman 38 tahun, yang merupakan sosok pertama menemukan lokasi mayat di jurang ke dalam 200 meter. Arman mengenakan jaket lengkap dengan sebilah parang di pinggangnya. Sebelum diberangkatkan, tim SAR yang terlibat lebih dahulu mendengar pengarahan lewat apel yang dipimpin Asrem Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Inf Abi Kusnyanto. Kolonel Inf Abi Kusnyanto memimpin apel didampingi Kasih OPS Basarnas Makassar, Andi Sultan. Setelah memberikan pengarahan, Kolonel Inf Abi memimpin doa untuk kesuksesan misi evakuasi itu. Abi Kusnyanto juga menyebut sudah ada 4 tim dikerahkan ke lokasi yang sama lewat jalur Kabupaten Maros. Sementara itu, Andi Sultan mengatakan pengarahan tim SAR SRU 4 ini akan berfokus melakukan proses evakuasi korban. Proses evakuasi korban berjenis kelamin laki-laki itu, kata dia, akan difokuskan lewat jalur darat. Pasalnya, kondisi cuaca di lereng Gunung Bulu Saraung, kata dia, tidak memungkinkan dilakukan evakuasi lewat jalur udara. Selain tim seru 4 atau tim penjemput supaya bergeser lebih jauh 5 langkah dari tim ini bisa mendengarkan tapi bergeser supaya kita lebih fokus ke tim seru 4 ini. Sebelum kita mulai kegiatan, saya cek terakhir dulu. Untuk kapolri jumlah 12, untuk marinir jumlah 6, Jasdam jumlah 2, untuk Polhut jumlah 2, untuk Basarnas jumlah 5, siap. Untuk masyarakat Pak Arman, yang selain Basarnas ada lagi? Kak, dari relawan ya? Ya, rescue dipertimbangkan, didiskusikan sama Pak Arman sama tim Polhut yang sudah sering masuk ke dalam. Didiskusikan titik mana untuk estafetnya, sehingga tim nanti di dalam yang ke bawah tim inti seperti kelompok rescue, kelompok Jasdam Rifling, mungkin yang kap sebagian, marinir sebagian, untuk dibagi dua. Kap di sana. Itu Syariah. Dia bisa 545 ya. Kau wakili peng. Perhatikan, untuk perbagian. Siap, gerak. Selain tim 4, setelah sebelah ini Pak, sebelah kanan saya. Kita sama-sama semua. Pokoknya untuk seluruh 4 ini kita punya logistik. Ayo yang ada di sini agar merapat ke depan masjid. Disampaikan ulang kepada seluruh instansi yang ada merapat ke halaman masjid. Demikian. Persiapan nanti berangkat ke kali jenazah. Ayo teman-teman, logistiknya kita sudah disiapkan. Silakan diambil. Diberangkatkan kemana Pak? Ya, ini seru 4 yang dimana kita akan mengikuti jalur yang dimana jalur ini jalur dari petunjuk dari masyarakat yang bisa mengakses tempat dimana ditemukannya korban kemarin, karena anggota di sana ada sekitar 8 orang saat ini stay di sana karena kemarin kita mencoba untuk mengangkat korban untuk dari evakuasi dari atas itu tidak mampu, terkendala dengan cuaca. Jadi kita mengambil opsi untuk melakukan evakuasi melalui lewat jalur masyarakat. Artinya korban dievakuasi lewat jalur darat Pak ya? Iya, jalur darat. Siap. Ada 30 tadi yang diberangkatkan Pak? Iya, ada 34 Pak. Ini misinya tim pertama ini untuk evakuasi memang. Hanya ini untuk selain melakukan pencarian juga melakukan evakuasi.
evakuasi. Artinya fokus utama mereka evakuasi, Pak. Pak, sejauh ini apakah ada informasi soal adanya penemuan korban lainnya, Pak? Ya, untuk saat ini kemarin pada pukul 13.45 kan itu cuma itu untuk saat ini masih korban yang satu. Berarti belum ada tambahan, Pak? Belum. Kondisi Medan bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini yang kondisi Medan yang memang jarang dilalui dengan masyarakat dan memang tidak ada perkebunan di situ. Maka dari itu memang jalur yang kita ambil ini memang jalur cukup ekstrim untuk melakukan evakuasi. Kan ada tambahan 4 tim dari bawah, dari selatan itu dari Maros, itu menuju dinding bawah ketinggian. Karena kan kita tahu nih posisi ketinggian itu bentuknya terjal baru landai ke sini. Sehingga yang serpian jatuhan itu dimungkinkan sampai ke dasar. Kita sudah mengirimkan ada 4 tim gabungan dari SAR, Basarnas, TNI, Polri, termasuk Maupun dan masyarakat sebagai pengunjung jalan menuju ke dasar jurang. Harapannya hari ini mereka bisa mengecek kondisi dasar tersebut sehingga yang kita harapkan untuk penemuan jenazah semakin bisa maksimal. Ini 4 tim lewat jalur Maros, Pak ya? Jalur Maros ke Kampung Baru menuju ke dasarnya ataupun posisi tebing bawah. Pak, ini yang berangkat untuk evakuasi jenazah itu dilengkapi peralatan apa saja? Ada peralatan monitoring, kemudian juga kita fokuskan orang-orang yang mahir di alam monitoring. Oke. Persiapan nanti berangkat ke jenazah. Ayo teman-teman, logistiknya kita sudah disiapkan, silakan diambil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.